Proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah adalah merupakan proses yang terjadi bagaimana upaya tubuh untuk menghentikan darah keluar dari dalam tubuh. Hal ini biasanya terjadi ketika kulit kamu tergores atau teriris sesuatu sehingga akan memunculkan luka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembekuan darah. Mempengaruhi pembekuan darah yang pertama itu adanya trombosit atau keping darah. Yang kedua adanya jaringan yang rusak, dan yang ketiga adalah plasma darah. Lalu bagaimanakah proses pembekuan darah itu terjadi? Proses pembekuan darah terjadi pertama kali karena adanya luka. Luka yang terjadi pada tubuh akan menyebabkan darah keluar. Sehingga ketika darah keluar, trombosit itu akan pecah. Nah, ketika trombosit pecah akan menghasilkan enzim trombokinase atau enzim tromboplastin. Nah, enzim ini akan merubah protrombin menjadi trombin. Nah, kemudian trombin ini akan merubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini yang akan menyebabkan luka tertutup. Nah, benang-benang fibrin itu biasa kita sebut dengan dia koreng, ya kan? Koreng itu ketika masih basah, nah itu yang disebut dengan benang-benang fibrin. Jadi, fase dimulai dari luka sampai darah keluar, trombosit pecah, kemudian menghasilkan enzim trombokinase atau tromboplastin, kemudian akan merubah menjadi protrombin menjadi trombin, kemudian trombin akan merubah fibrinogen menjadi fibrin, kemudian luka tertutup merupakan proses pembekuan darah. Sampai sini diharapkan mengerti ya. Selanjutnya kita akan membahas organ sistem peredaran darah yang kedua, yaitu mengenai jantung. Setelah kemarin kita membahas mengenai darah, lalu kita berlanjut ke bagian jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Kira-kira jantung memompa darah itu dari mana ke mana? Ya, jadi jantung berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi intinya darah akan mengalir pertama kali itu akan ke jantung, kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian kita akan bahas yang kedua mengenai bagian-bagian jantung. Selama ini kita tahu bahwa jantung itu memiliki 4 ruangan, ya kan? 1, 2, 3, 4. Tetapi ternyata ada yang disebut dengan katup. Katup pembatas antara bagian serambi atau bagian atrium dengan bagian bilik, bagian ventrikel. Nah, kemudian sekarang kita cari tahu apa saja sih bagian-bagian jantung. Pertama, di sini. Nomor 1, ini merupakan serambi kanan. Ingat ya, di sini merupakan serambi kanan. Kemudian, setelah serambi kanan, itu ada nomor 2, yaitu bagian katup tricuspidalis. Jadi serambi kanan, kemudian ada katup tricuspidalis. Kenapa namanya katup tricuspidalis? Karena katupnya terdiri atas 3 lapisan. Semakin tebal katupnya, maka dia akan mampu menahan darah supaya tidak balik lagi keluar gitu. Kemudian dari 1 itu ada serambi kanan, katup tricuspidalis. Yang ketiga itu ada bilik atau ventrikel kanan. Bilik ya, maka di dalam. Nah, kemudian nomor 4 ada serambi kiri. Ingat, ini serambi kiri ya, bukan serambi kanan. Nomor 4 adalah serambi kiri. Kemudian dibatasi oleh katup bicuspidalis. Bicuspidalis dia memiliki 2 lapisan saja. Beda dengan katup tricuspidalis, dia punya 3. Kemudian yang ke-6 itu adalah bilik atau ventrikel kiri. Di sini ya ada keterangannya, nomornya sudah Ibu masukkan di bagian-bagian jantungnya. Jadi ada perbedaan antara untuk membedakan mana bagian kanan dan mana bagian kiri, itu dibedakan oleh katupnya. Jantung bagian kanan dia akan memiliki 3 katup, yaitu katup tricuspidalis. Sedangkan bagian dari kiri jantung dia mempunyai 2 lapisan, yaitu disebut dengan katup bicuspidalis. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis peredaran darah manusia. Jenis-jenis peredaran darah manusia terbagi atas 2. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Perbedaannya adalah peredaran darah besar itu terjadi ketika darah melewati jantung, lebih tepatnya bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung melewati serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil itu terjadi dari jantung, bilik kanan, ke paru-paru, kemudian balik lagi ke serambi kiri. Jadi perbedaannya adalah dia datangnya kemana? Peredaran darah akhirnya di mana? Kalau peredaran darah besar dia ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil dia hanya sampai di paru-paru. Nah, manusia memiliki 2 peredaran darah, sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan bahas peredaran darah manusia secara umum. Jadi peredaran darah ganda manusia itu seperti apa sih totalnya? Oke, pertama, darah kaya akan karbon dioksida akan masuk melewati serambi kanan. Jadi masuknya dari sini, dari nomor 1, masuk ke sini. Nah, setelah dari serambi kanan, dia akan melewati katup tricuspidalis. Nah, ingat ya, dari masuk dari serambi dia melewati katup. Setelah itu dia akan masuk ke bagian bilik kanan. Oke. Dari bilik kanan dia akan memasuki pembuluh darah, dia akan keluar nih. Dari sini dia akan keluar. Jadi bukan langsung ke 4 tapi dari nomor 3 dia akan keluar. Dari bagian bilik kanan dia akan masuk melewati arteri pulmonalis, dia merupakan pembuluh darah dari jantung menuju paru-paru. Jadi ingat ya, arteri pulmonalis adalah pembuluh darah dari jantung ke paru-paru yang kaya akan karbon dioksida. Jadi di sini dia akan kaya CO2. Ingat, itu arteri pulmonalis. Setelah itu, darah akan masuk ke bagian paru-paru. Nah, dia akan masuk ke bagian paru-paru untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Tadi, darah yang kaya akan karbon dioksida ternyata akan ditukar di paru-paru dengan oksigen. Yang tadinya darahnya kotor akan diganti dengan karbon dioksidanya akan diganti dengan oksigen sehingga darahnya akan menjadi bersih. Setelah bersih dari paru-paru, kemudian darah itu akan masuk. Nah, dari keluar dari nomor 3, dia masuk dari sini nih. Nih, masuk melewati nomor 4. Tapi sebelum masuk ke serambi kiri, dia akan melewati satu pembuluh darah yang disebut dengan vena pulmonalis. Dia kebalikannya dari arteri. Jadi, arteri pulmonalis dia kaya akan karbon dioksida, sedangkan vena pulmonalis dia kaya akan oksigen. Nah, di sini perbedaannya. Nah, dari vena pulmonalis dia akan masuk ke serambi kiri. Dari sini nomor 4, kemudian melewati katup bicuspidalis, kemudian masuk ke bilik kiri, kemudian akan dipompa ke seluruh tubuh melewati pembuluh darah yang disebut dengan aorta. Ya, di sini. Ingat ya, dari paru-paru dia akan melewati pembuluh darah vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri, masuk ke katup bicuspidalis, bilik kiri melewati pembuluh darah, kemudian masuk ke seluruh tubuh. Jadi gimana? Alurnya dari nomor 1 dia ke nomor 2, masuk ke nomor 3, kemudian keluar melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru. Kemudian dari paru-paru dia masuk ke nomor 4 melewati vena pulmonalis, kemudian masuk ke bilik. Kemudian dia masuk ke bilik kiri, baru nanti dia akan masuk ke seluruh tubuh. Sampai sini paham ya? Tuh. Jadi dari darah yang kaya akan karbon dioksida kemudian akan ditukar dengan oksigen di paru-paru, baru dia akan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi ingat, darah yang tadinya kaya akan karbon dioksida itu akan ditukar dengan oksigen di paru-paru, baru diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti dari seluruh tubuh oksigen tadi akan dilepas. Nah, habis bersih-bersih dia, karbon dioksidanya ditukar dengan oksigen, dia akan dilepas di sel-sel tubuh. Kemudian darah yang tadinya mengangkut oksigen dia akan berganti menjadi karbon dioksida, kemudian dia balik lagi deh ke sini. Gitu ya. Jadi muter siklusnya. Ketika udah kaya akan CO2 pasti dia masuk ke paru-paru. Setelah bersih dari paru-paru baru ke seluruh tubuh. Jadi yang diedarkan itu harus kaya akan oksigen. Sampai sini paham ya?